warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Pratiwi. Saya mahasiswa semester 6 Program Studi Akuntansi Keuangan Publik jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Relevansi Nilai Revaluasi Aset Tetap dengan Tingkat Utang atau Leverage pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek periode tahun 2017 sampai 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Informasi akuntansi dianggap relevan jika mencerminkan situasi yang sebenarnya, sehingga dapat membantu untuk mengambil keputusan pemangku kepentingan. Namun, penerapan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan implementasi IFRS secara bertahap disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Salah satu perkembangan konvergensi IFRS adalah PSAK 16. Aset tetap diantaranya diterbitkan dan mulai berlaku pada tahun 2007, efektif mulai 1 Januari 2008. Berdasarkan PSAK 16, IAI tahun 2017 yang menyatakan bahwa ada dua pilihan setelah pengakuan awal aset tetap, yaitu metode biaya dan revaluasi. Revaluasi aset tetap dapat membantu memberikan informasi yang lebih aktual tentang jumlah kas yang dapat diterima dari penjualan aset, sehingga revaluasi aset tetap dapat membantu meningkatkan kapasitas pinjaman perusahaan serta mengurangi biaya pinjaman. Menurut TAI tahun 2009, perusahaan yang kurang likuid akan lebih cenderung untuk melakukan revaluasi aset tetap. Revaluasi akan menyebabkan tingkat return on equity menurun karena disebabkan oleh kenaikan nilai aset, sehingga dapat menurunkan laba perusahaan karena biaya depresiasi naik karena revaluasi aset tetap. Peluang investasi memiliki dua tandingan asosiasi dengan kebijakan revaluasi aset. Di satu sisi, menurut definisi perusahaan yang terutama terdiri dari peluang investasi memiliki lebih sedikit aset di tempat. Kapasitas pinjaman sebuah perusahaan tidak tergantung pada leverage yang ada, tetapi juga pada kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya. Arus kas dari aktivitas operasi yang rendah akan membuat kreditur khawatir terhadap likuiditas perusahaan. Untuk meyakinkan kreditur tentang kemampuan perusahaan untuk membayar utang melalui aset tetap perusahaan, maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan revaluasi aset tetap, sehingga aset tetap perusahaan akan menjadi lebih tinggi sesuai dengan nilai pasar. Semakin tinggi nilai rasio aset tetap, maka akan semakin besar efek revaluasinya. Motif ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan menghindari hukuman atau biaya renegosiasi terkait pelanggaran perjanjian utang. Fenomena yang terjadi dalam kasus ini yaitu revaluasi aset tetap pemerintah pada tahun 2017 dapat digabungkan dengan hasil revaluasi aset tetap tahun buku 2018 dengan faktor penyesuaian lintas tahun. Misalnya, angka inflasi tahun 2017 sebagai proxy annual increase on general price index. Caranya adalah hasil revaluasi tahun 2017 dikalikan 100% ditambah persen dari inflasi aktual tahun 2017 sehingga menjadi setara. Hasil revaluasi tahun 2018 itu sendiri sebelum digabungkan dan dilaporkan pada LKPP tahun buku berakhir 30 Desember 2018. Pentingnya penelitian ini didasarkan pada ketidakkonsistenan penelitian terdahulu mengenai ada tidaknya relevansi nilai revaluasi aset tetap. Masih belum jelas apakah motif perusahaan dalam melakukan revaluasi aset bergantung pada tinggi rendahnya jumlah utang perusahaan. Selain itu, perlu dilakukan pengujian mengenai revaluasi nilai, revaluasi aset tetap khususnya dengan menggunakan data di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan dikeluarkannya paket Kebijakan Ekonomi Jilid 5 pada tahun 2015, yang salah satu isinya adalah mendorong perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap. Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti mengenai hal apa saja yang menjadi pengaruh leverage memoderasi hubungan antara revaluasi aset tetap terhadap return saham. Adapun rumusan masalah yang terdapat pada proposal saya yaitu bagaimana revaluasi aset tetap memiliki relevansi nilai terhadap tingkat utang. Dan kemudian yaitu tujuan penelitian dari proposal saya adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya relevansi nilai revaluasi aset tetap terhadap tingkat utang. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka.
2.1 Revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap dalam rangka penyediaan informasi nilai wajar dari aset yang dimiliki perusahaan. Revaluasi dilakukan ketika nilai aset dinilai tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya, IAI tahun 2011. 2.2 Leverage. Leverage keuangan adalah penggunaan sumber dana yang digunakan untuk meningkatkan profitabilitas dan menimbulkan beban tetap keuangan, misalnya bunga. Menurut Syamsuddin tahun 2002. 2.3 yaitu likuiditas. Menurut Horner dan Wachowicz tahun 2014, rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan liabilitas jangka pendek dengan sumber dana jangka pendek atau lancar yang tersedia untuk memenuhi liabilitas tersebut. 2.4 yaitu relevansi nilai. Menurut Gu tahun 2002 memberikan definisi relevansi nilai adalah kemampuan menjelaskan explanatory power, informasi akuntansi terhadap harga saham atau return saham terhadap dua model yang biasa digunakan dalam menilai relevansi nilai, yaitu dengan menggunakan model return dan model harga. 2.5 Aset tetap. SAK nomor 16 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Dan yang kedua yaitu untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan pada saat pengakuan awal. 2.6 Intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap digunakan untuk mengukur informasi asimetris. Menurut Zheng dan Su tahun 2010, asimetri informasi akuntansi umumnya mengacu pada situasi di mana pengguna eksternal dari laporan keuangan tidak dapat memperoleh informasi lengkap tentang perusahaan karena perbedaan antara informasi yang dilaporkan dan realitas ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan. 2.7 yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan proksi dari political factor. Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur besar kecilnya perusahaan dengan melihat seberapa besar nilai dari total aset, ekuitas atau penjualan suatu perusahaan. Menurut Bigram dan Houston tahun 2010. 2.8 Arus kas operasi. Arus kas operasi merupakan variabel kedua yang mempengaruhi pilihan manajer untuk merevaluasi aset tetap dengan menggunakan teori akuntansi positif bahwa dalam perjanjian kontrak utang, entitas akan menghindari pelanggaran perjanjian utang agar entitas dapat dipercaya. Zheng dan Su tahun 2010. 2.9 Informasi asimetri dan pilihan revaluasi aset tetap. Informasi asimetri berarti kondisi pada saat satu pihak memiliki informasi, sedangkan pihak lainnya tidak, atau informasi yang didapat tidak sama antar pihak. Untuk informasi asimetri, penelitian ini menguji intensitas aset tetap. Jika suatu entitas akan merevaluasi aset, penting untuk diperhatikan proporsi terbesar dari total aset. Gunawan dan Nuswandari tahun 2019. 2.2.1 Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini yaitu revaluasi aset tetap memiliki relevansi nilai. Dengan melakukan revaluasi, perusahaan akan mendapatkan nilai debt to equity ratio atau DER yang lebih rendah karena nilai aset akan meningkat. Perusahaan mungkin memiliki motif yang berbeda dalam melakukan revaluasi aset. Misalnya, perusahaan dalam leverage yang tinggi mungkin memiliki motif yang berbeda dengan perusahaan dengan leverage yang rendah. Sama dengan hipotesis menurut Abodi et al. Tahun 1999 dan Brown et al. Tahun 1992. Penelitian ini menguji apakah tingkat utang perusahaan mempengaruhi relevansi nilai revaluasi aset tetap. Moderasi dari variabel leverage menunjukkan adanya pengaruh tingkat utang terhadap relevansi nilai revaluasi aset tetap. Pengaruh negatif dan signifikan menunjukkan bahwa perusahaan didorong oleh motif oportunistik dalam melakukan revaluasi aset tetap. Kondisi ini mencerminkan bahwa perusahaan berupaya untuk menghindari pelanggaran utang dengan meningkatkan nilai aset melalui revaluasi. Di sisi lain, hasil yang positif dan signifikan menunjukkan bahwa perusahaan didorong oleh motif untuk menghindari adanya asimetri informasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan.
Pada bab 3, kita akan membahas tentang metodologi penelitian yang di dalamnya terdiri dari 3.1, yaitu objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tahun 2017 sampai 2021. 3.2 yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sugiono tahun 2017. 3.3 yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2010, data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini pengambilan sampel perusahaan menggunakan purposive sampling. 3.4 yaitu sumber data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Hasan tahun 2002. 3.5 Teknik pengumpulan data. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan dua teknik, yaitu observasi dan studi pustaka. 3.5.1 yaitu observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Hasan tahun 2002, observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. 3.5.2 yaitu studi pustaka. Menurut Martono tahun 2011, studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Penelitian juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel, surat kabar, buku-buku maupun karya ilmiah dalam penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan. 3.6 yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tahun 2017 sampai 2021. Yang kedua, menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan. Yang ketiga, menganalisis pengendalian internal perusahaan. Yang keempat, menganalisis penyebab meningkat, stabil, atau menurunnya tingkat utang atau leverage yang ada pada perusahaan. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.